Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Aisyah Widri Burhan. Saya dari kelas 03 pagi dengan NPM 21250. Di sini saya akan memaparkan tugas makalah saya yang berjudul Prostitusi Online. Prostitusi ini merupakan tindak pidana yang sangat lumrah kita temui dalam kehidupan sehari-hari, dikarenakan mudah akses untuk mencari tempat untuk pelacuran menyebabkan para pengguna jasa datang dan menyalurkan hawa nafsunya, sehingga tindak pidana ini semakin marak terjadi. Tingginya angka pelacuran menyebabkan sebuah keresahan dan juga ketakutan bagi masyarakat. Jika dikaji lagi, prostitusi merupakan permasalahan yang sangat kompleks, karena hal ini menyangkut berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat. Kegiatan prostitusi ini akan berkaitan dengan aspek hukum, gender, sosial, agama, kesehatan, psikolog, serta moral dan etika. Ditinjau dari segi sosial, tindak pidana prostitusi dianggap sebagai kanker masyarakat. Ditinjau dari segi agama, tindak pidana prostitusi merupakan perbuatan yang dilarang atau haram dalam Al-Quran. Tindak prostitusi itu dianggap sebagai perbuatan zina yang berkaitan dengan hubungan persetubuhan di luar ikatan perkawinan. Ditinjau dari segi kesehatan, tindak pidana prostitusi dapat memudahkan penyebaran penyakit yang berbahaya, seperti contohnya penyakit HIV, penyakit yang membahayakan keturunan. Adapun sanksi bagi prostitusi dalam hukum pidana, secara umum ketentuannya mengatur tentang sanksi bagi para pelaku yang terlibat prostitusi atau pelacuran diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap mucikari atau orang yang pekerjaannya atau kebiasaannya mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, orang yang menyewakan rumah, hotel, dan tempat penginapan lainnya untuk kegiatan prostitusi dan dilakukan sebagai mata pencarian. Maka berdasarkan Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pelaku pidana dengan pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan atau denda sebanyak Rp15.000 jika dikonvensi menjadi Rp15 juta. Selain itu, sanksi bagi mucikari juga diatur dalam Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan sanksi pidana berupa kurungan selama 1 tahun. Terhadap pelanggan atau orang menggunakan pelayanan prostitusi online atau orang yang memakai jasa penjaga seks bisa dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang perzinahan atau dengan sanksi berupa pidana penjara selama 9 bulan, dan pasal ini yang dapat dikenai sanksi yaitu laki-laki yang sudah beristri melakukan zina kepada perempuan yang bukan istrinya, dan perempuan yang sudah bersuami melakukan zina kepada laki-laki yang bukan suaminya. Kemudian secara khusus bagi mucikari dan para pelaku yang terlibat prostitusi online yang telah menawarkan jasa layanan prostitusi secara online dengan cara menyiarkan, menawarkan, atau mengiklankan baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual, seperti mengiklankan dengan mencantumkan kriteria pekerja seks, mencantumkan foto pekerja seks, harga, tempat, waktu, dan lain-lain. Secara khusus bisa dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 30 Junto Pasal 4 Ayat 2 huruf D Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dengan sanksi pidana berupa pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit sekitar Rp250 juta dan paling banyak Rp3 miliar. Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya prostitusi online. Berikut faktor utama yang berkontribusi terhadap peningkatan prostitusi online. Yang pertama, aksesibilitas teknologi. Perkembangan teknologi khususnya internet dan perangkat elektronik seperti smartphone telah membuat akses terhadap internet semakin mudah. Ini memudahkan pelaku prostitusi untuk memasarkan diri secara online dengan lebih efisien dan menghubungkan pelanggan potensial. Yang kedua, anonimitas dan privasi. Prostitusi online memungkinkan pelaku prostitusi dan pelanggan untuk tetap anonim dan menjaga privasi mereka. Hal ini dapat menarik bagi mereka yang ingin terlibat dalam aktivitas tersebut tanpa diungkap identitas secara terbuka. Ketiga, kemiskinan dan ketidakstabilan ekonomi. Keadaan kemiskinan atau
memaksa seorang untuk mencari cara cepat untuk menghasilkan uang. Prostitusi online dapat dianggap sebagai sumber pendata yang menarik dan relatif cepat. 4. Pengaruh media sosial. Media sosial memainkan peran penting dalam mempromosikan prostitusi online. Berbagai platform media sosial dapat digunakan membangun jejaring pelanggan dan membesarkan jasa prostitusi. Yang 5. Permintaan konsumen. Permintaan konsumen yang tinggi dan konsumen juga merupakan faktor yang mendorong prostitusi online. Konsumen dapat mencari dan memesan layanan prostitusi secara online dengan mudah mengingat aksesibilitas teknologi yang semakin luas. 6. Perubahan pandangan sosial terhadap prostitusi telah berubah seiring waktu. Beberapa masyarakat mungkin lebih toleran terhadap prostitusi atau memiliki pandangan yang lebih baik. Mungkin itu saja yang saya dapat presentasikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.